Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naili Istiqomah dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi politik Indonesia serta perkembangan ekonomi pada masa awal kemerdekaan, masa demokrasi liberal, dan masa demokrasi terpimpin. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Nah, demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat atau khalayak, sementara kalau kratos itu artinya pemerintahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Nah, untuk macam-macam demokrasi di Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 5. Yang pertama demokrasi parlementer, demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, demokrasi Pancasila, dan yang terakhir itu demokrasi presidensial. Oke, kita lanjut ke kondisi politik serta perkembangan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dilihat secara politik, keadaan Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu belum sepenuhnya mapan. Artinya banyak terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai insiden lainnya. Nah, insiden tersebut tentunya timbul dan bersumber dari pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Oke, kemudian dilihat dinamika perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu dimulai dari pembentukan alat kelengkapan negara dan pemerintahan. Nah, di antara pembentukannya itu yang pertama pembentukan lembaga kementerian, pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara, dan yang terakhir itu pembentukan lembaga pemerintahan di daerah. Lanjut, yang kedua itu ada pembentukan provinsi di seluruh wilayah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini, Indonesia itu dibagi menjadi 8 provinsi dan mengangkat gubernur sebagai kepala daerah. Di antara gubernur-gubernur itu yang diangkat salah satunya adalah Provinsi Jawa Timur. Kemudian lanjut ke perubahan sistem presidensial ke parlementer. Nah, di sini walaupun negara, alat kelengkapan negara, dan lembaga pemerintahan daerah telah terbentuk, tapi permasalahan yang menimpa nih bangsa Indonesia itu belum juga selesai. Kayak para pemimpin bangsa masih berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indonesia. Kemudian salah satu pahlawan bangsa yakni Syahrir mengajukan maklumat KNIP yang berisikan tentang pembentukan kabinet yang bekerja kolektif di pemimpin Perdana Menteri. Yang pada akhirnya pengajuan tersebut berhasil dan disetujui dan terbentuklah Kabinet RI atau Republik Indonesia dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menterinya. Nah, dari sinilah Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer. Lanjut ke perpindahan ibu kota negara. Nah, pada awal tahun 1946, keadaan ibu kota negara itu sudah semakin kacau. Pemerintahan terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu, pemerintahan merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara keluar Jakarta. Yang pada akhirnya ibu kota itu pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1946. Nah, adapun konflik nih yang terjadi setelah Indonesia menyatakan dirinya merdeka, yaitu konflik Indonesia-Belanda. Hingga pengakuan kedaulatan perjuangan bangsa Indonesia itu setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan atau disiarkan gitu, ternyata belum selesai. Bangsa Indonesia juga harus berhadapan dengan bangsa Belanda yang berusaha untuk kembali ke wilayah Republik Indonesia. Nah, kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi Nica Belanda itu menimbulkan perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama kurang lebih 1 tahun, Inggris sebagai bagian dari tentara sekutu telah berhasil menduduki beberapa kota dan daerah. Kemudian diserahkan kembali ke Belanda berdasarkan kesepakatan dalam Civil Air Agreement untuk mendapatkan kembali daerah-daerah yang diduduki. Nah, bangsa Indonesia itu nggak mau gampang gitu diambilnya. Akhirnya bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan. Nah, upaya ini antara lain yang saya ketahui itu perundingan Linggarjati, perundingan Renville, terus perundingan Romroijen. Nah, beberapa upaya perundingan lainnya. Selanjutnya dilihat dari perkembangan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan itu, keadaan ekonomi Indonesia itu akhir kekuasaan Jepang dan pada masa berdirinya Republik Indonesia itu mengalami kekacauan dan sulit. Nah,
Adapun yang melatar belakangi nih, yang pertama itu disebabkan karena Indonesia itu baru saja merdeka, jadi belum memiliki pemerintahan yang baik, di mana ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Nah, yang kedua itu sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan yang bagus gitu, yang baik. Kemudian kondisi keamanan dalam negeri juga masih kurang stabil lah, yang karena adanya sistem terjadinya pergantian kabinet. Kemudian lanjut ke keadaan Belanda itu masih tetap tidak mau mengakui keberadaan Indonesia dan masih terus melakukan penentangan politik yang menghambat langkah kebijakan pemerintahan dalam bidang ekonomi. Nah, adapun nih faktor yang melatar belakangi penyebab kekacauan tersebut. Yang pertama itu terjadi inflasi yang tinggi. Nah, inflasi tersebut itu disebabkan karena beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dengan jumlah yang nggak terhingga lah. Terus beredarnya juga mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yang jumlahnya mencapai kurang lebih 2,3 miliar. Terus juga Republik Indonesia itu sendiri belum memiliki mata uang yang sudah diresmikan. Jadi pemerintah juga nggak bisa menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku gitu. Terus kemudian yang kedua itu faktor yang kedua adanya bloket atau pemblokiran dari Belanda, yakni Belanda itu memblokir pintu masuk keluar perdagangan Republik Indonesia, terutama melalui jalur laut dan pelabuhan penting. Dan terakhir itu kekosongan kas negara. Nah, kas negara sendiri mengalami kekosongan karena pajak dan bea cukai masuk lainnya belum ada, sementara pengeluaran negara itu semakin bertambah. Nah, penghasilan pemerintah juga hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Nah, dalam kekacauan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pemerintah itu membuat kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat memulihkan kondisi ekonomi Indonesia, yakni melakukan pinjaman nasional, memberlakukan 3 mata uang di Indonesia, terus membentuk Bank Negara Indonesia. Oke, lanjut kepada kondisi politik Indonesia serta perkembangan ekonominya pada masa demokrasi liberal. Nah, pada tahun 1950 sampai 1959, masa memanasnya nih partai-partai politik dan pemerintah Indonesia. Pada masa ini terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Para partai politik juga terkuat mengambil alih kekuasaan. Contohnya PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR atau parlementer. Nah, dalam waktu 5 tahun, PNI dan Masyumi itu secara bergantian memegang politik dalam beberapa kabinet yang pernah berlaku. Nah, kabinet-kabinet tersebut itu diantaranya Kabinet Nasir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo, terus Kabinet Burhanuddin Harapan, terus Kabinet Ali Sastromojoyo, dan Kabinet Juanda. Nah, sistem kepartaian pada masa demokrasi liberal di Indonesia juga memiliki ciri, yaitu banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang kekuasaan. Jadi hal tersebut ini membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan. Oke, lanjut ke ekonomi Indonesia pada masa awal liberal. Nah, pemikiran ekonomi pada masa 1950-an ini mengupayakan untuk mengembangkan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Jadi warisan ekonomi kolonial membawa dampak bagi perekonomian Indonesia yang banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis Cina sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Nah, kondisi inilah yang ingin diubah oleh para pemikir ekonomi nasional di setiap kabinet di era demokrasi parlementer. Nah, adapun nih upaya pembangunan ekonomi nasional yang pertama itu program pembangunan rencana 5 tahun. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong
munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dan sektor swasta. Kemudian kedua itu usaha pembangunan ekonomi nasional. Nah, dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Nah, nasional ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Oke, kita lanjut ke kondisi politik Indonesia serta perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, masa demokrasi terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintahan berpusat kepada kepala negara. Nah, kepala negara pada masa ini dijabat oleh Presiden Soekarno. Pada demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 sampai tahun 1965. Nah, kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin juga dilatar belakangi pula oleh belum pernah mencapai kestabilan secara nasional pada masa demokrasi parlementer. Persaingan partai-partai politik juga menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi. Selain itu, Dewan Konstituen hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini ternyata sangat diterima oleh rakyat Indonesia, bahkan diterima baik. Terus kemudian dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini berakhirlah masa demokrasi parlementer yang digantikan oleh demokrasi terpimpin. Oke, selanjutnya kita membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin ini pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Nah, dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain, yakni yang pertama pembentukan Dewan Perancang Nasional, evaluasi mata uang rupiah, dan deklarasi ekonomi. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.